Halo teman-teman, kami dari tim 17 akan menjelaskan materi mengenai presentasi efektif. Pengembangan media presentasi efektif terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu planning, preparation, dan presentation. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai tahap preparation atau persiapan. Yuk, simak baik-baik. Tujuan dari materi kali ini diharapkan mahasiswa dapat memahami proses pengembangan media presentasi tahap preparation atau tahap persiapan. Pada tahap preparation, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu desain, produksi, dan latihan. Yang pertama, desain. Desain merupakan pemilihan dan pengorganisasian elemen verbal dan visual dari presentasi. Terdapat 4 kategori desain, yaitu yang pertama, General Design, yang terdiri dari Structural Appeal dan Personal Appeal. Structural Appeal. Yang pertama, atur informasi secara logis untuk audiens, lalu bagilah informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil, kemudian sajikan informasi tersebut di awal dan di akhir presentasi. Gunakan pendahuluan dan ringkasan, lalu pastikan untuk memberi gambaran umum sebelum fokus pada detail. Kemudian gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen kunci dari sebuah presentasi. Dan yang terakhir, gunakan proses penyelesaian penyelarasan dalam mempertimbangkan materi pelajaran audiens dan respon yang diharapkan. Lalu selanjutnya, personal appeal. Pada awal presentasi, nyatakan tujuan seperti apa yang harus dilakukan, diketahui, atau dirasakan oleh audiens sebagai hasil dari presentasi. Kemudian gunakan sudut pandang audiens dan buatlah audiens terlibat atau ajukan pertanyaan. Lalu yang kedua, terdapat instructional design yang terdiri dari attention, perception, memory, dan concept learning. Yang pertama, attention. Perhatian tertarik oleh perubahan. Gunakan variasi dalam waktu, kecepatan, dan pemilihan kata-kata yang diucapkan. Kemudian, mempertimbangkan kompleksitas materi. Audiens lebih tertarik memperhatikan materi yang tidak sederhana maupun terlalu kompleks. Yang kedua, perception. Persepsi itu terorganisir, maka materi diatur dengan cara yang sesuai untuk audiens. Selanjutnya, persepsi itu selektif, maka gunakan informasi yang relevan dan membatasi jumlahnya. Dan yang terakhir, persepsi itu relatif, maka pertimbangkan apa yang harus didengar atau dilihat secara bersamaan atau bergantian. Selanjutnya yang ketiga, memori. Memori akan terfasilitasi jika materi yang disampaikan bermakna bagi audiens. Memori dibantu dengan mengasosiasikan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui, dan dengan pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dengan memfokuskan perhatian pada materi tertentu. Bagian keempat, instructional design, yaitu concept learning. Pembelajaran konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan contoh dan non-contoh. Gunakan gambar yang realistis untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya benda itu, dan gunakan gambar sederhana untuk menunjukkan cara sesuatu bekerja. Menyandingkan informasi secara verbal maupun visual, memori dan pembelajaran konsep akan ditingkatkan. Yang ketiga, verbal atau visual design. Verbal. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, memperjelaslah apa yang Anda utarakan, dan hindari penggunaan kata yang tidak pasti serta sulit diucapkan. Selanjutnya, visual. Menggunakan teknik pengungkapan progresif dan memakai kata kunci, bukan frasa panjang. Yang keempat, spesifik media design. Pertama, chalkboard atau flipchart. Mempertahankan ukuran huruf besar untuk mempermudah keterbacaan audiens untuk jarak yang lebih jauh. Memilih huruf kecil untuk frasa pendek dan memilih kontras yang memadai antara huruf dan latar belakang. Yang kedua, slide atau overhead transparency. Pilih dan atur elemen gambar dengan cermat, sertakan hal-hal penting untuk mengkomunikasikan pesan Anda. Lalu, gunakan teknik fotografi yang tepat. Yang ketiga yaitu production. Proses produksi bervariasi tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras, atau perangkat lunak yang tersedia, dan keterbatasan biaya. Yang keempat, rehearsal atau latihan. Latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Untuk membuat latihan Anda realistis, sertakan semua materi yang Anda rencanakan untuk digunakan, dan jika mungkin, mintalah seseorang menyaksikan Anda berlatih. Kemudian, catat masalah yang mereka lihat atau dengar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.